Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa DMS TV, kali ini kita kembali dalam program spesial kapsul yang menghadirkan narasumber kredibel dan terpercaya. Di studio kami saat ini sudah hadir 3 orang narasumber dari lembaga PPTI atau Kumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia. Yang pertama narasumber kami adalah Dr. Insinyur Dia NT MT, Ketua Wilayah PPTI Aceh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua narasumber kami adalah Ibu Hajah Mariani SE. Beliau adalah Ketua Badan Pengawas PPTI Cabang Kota Salam, sekaligus juga merupakan penggerak PKK. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber kami berikutnya adalah Dr. Sarifin Usman Kombi, Kepala Puskesmas Simpang Kiri, yang juga merupakan Ketua PPTI Cabang Kota Sumsel. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Kepala Puskesmas Negara. Dan mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, apa sebenarnya PPTI ini, kemudian kenapa PPTI ini dibentuk? Tuberkulosis adalah merupakan sebuah penyakit yang paling banyak membunuh manusia di dunia ini. Maka untuk tahu lebih jauh soal ini, kita mungkin langsung saja ke narasumber yang pertama, Ibu Dia. Mungkin saya memanggilnya Ibu Dia saja, Bu, ya. Bu, mungkin untuk mengawali sesi dialog kita ini, profil Ibu berikut dengan profil lembaga yang Ibu pimpin di Aceh. Oke, baik. PPTI sebetulnya dibentuknya sudah lumayan lama ya, yang dimana tujuannya itu adalah untuk memberantas tuberkulosis di Indonesia, di mana kita mendapat amanah di tahun 2030 itu zero TB, harapannya seperti itu. Nah, adapun di kondisi di Indonesia untuk saat ini memang masih rawan sekali, TB masih banyak sekali dan masih belum tereliminasi. Nah, untuk itu memang perkumpulan PPTI ini digalakkan terus, dan insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan konsolidasi nasional di Rakernas kita nanti bulan Juli adalah untuk menggalakkan kembali ataupun konsolidasi perkumpulan PPTI untuk terus sesuai dengan tujuannya memberantas TB di Indonesia. Kalau untuk kegiatan sendiri, seperti apa Ibu yang sudah dilakukan oleh PPTI Aceh? Ya, baik, untuk di Aceh sendiri kita memang sudah lama juga dibentuk, tetapi saya secara pribadi menjadi ketua dari PPTI ini di tahun 2018, dan alhamdulillah dari tahun 2018 ini sampai sebelum COVID-19 sebetulnya kita sudah banyak sekali bergerak. Kita bekerja sama dengan kota kabupaten, program-program sosialisasi bekerja sama dengan tim penggerak PKK misalnya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat gejala-gejala umum ini dari TB, karena banyak sekali juga masyarakat yang masih belum mengetahui dan menganggap enteng gitu ya terkait dengan gejala-gejala khas dari TB. Misalnya itu yang sangat mudah, itu biasanya 2 minggu batuk berturut-turut disertai dengan demam dan keringat dingin. Dan gejala khasnya yang lain, ada juga yang seperti itu, tapi ada gejala khas dari TB yaitu penurunan berat badan yang signifikan. Jadi ada 3 gejala khas yang bersamaan yang itu ditengarai adalah TB. Nah, kenapa ini kita sosialisasikan supaya adanya cepat kita mendeteksi supaya apa? Tidak tertular yang lain ya. Jadi untuk itu kita mungkin dengan tim penggerak PKK biasanya sih kita keliling-keliling adalah untuk mendeteksi. Kita juga ada pemberian pemeriksaan ya, siapapun yang ada batuk secara 2 minggu betul-betul, kemudian ada gejala-gejala yang seperti kita kemukakan, ada juga di pemeriksaan secara gratis gitu, di mana kita juga untuk mendeteksi dari penyakit ini. Sayangnya kemarin waktu COVID-19, nah ini sudah karena semua fokus sudah ke COVID-19, yang kita di PPTI juga terkendala, artinya
Gejala-gejalanya ini kan kemudian diperberat dengan adanya COVID-19, jadi agak teredam kegiatan-kegiatan kita, dan insya Allah ini karena COVID-19 juga sudah mulai mereda. Harapannya juga kita kemudian berperan melawan TB ini juga kita giatkan kembali agar supaya nanti tujuan dari 2030 ada eliminasi ataupun zero TB ini bisa tercapai. Oke, sebelum saya ke Bu Marian, Ibu tadi ada rencana setelah wabah COVID saat ini mulai reda, ada rencana fokus untuk kembali melakukan program-program untuk bagaimana mencapai zero TB di Aceh. Itu rencananya kok kalau bisa konkretnya seperti apa jika akan dilakukan? Ya, yang paling penting adalah kerjasama dengan Posyandu dan edukasi. Nah, yang paling mudah karena wilayah Posyandu ini adalah wilayah tim penggerak PKK dan wilayah dari Gampung. Ini kita akan mengadakan edukasi, webinar, seminar yang artinya secara umum kita menyarankan gejala-gejala khas dari TB itu untuk dideteksi. Ada pemeriksaan dari Dinas Kesehatan yang bisa dilaksanakan itu dengan metode-metode ataupun secara gratis istilahnya ya, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit setempat. Nah, setelah itu yang perlu kita fokus juga adalah kita menyasar terkait dengan proses pendampingan. Kalau yang bersangkutan memang terkena TB, karena apa? Kalau untuk pengobatan penyakit TB ini memang umumnya dilakukan dalam waktu yang panjang, itu minimal 6 bulan. Kalau yang TB biasa itu belum lagi, nanti Pak Dokter ini bisa menjelaskan kalau yang MDR ya, yang memang rentan dan harus lebih panjang lagi pengobatannya. Nah, untuk itu faktor pendampingan dari keluarga ini sangat kita perlukan untuk pengenalan ataupun sosialisasinya, karena tanpa pendampingan dari keluarga bisa saja si pasien itu kemudian mogok, baru sebulan belum habis sudah mogok. Nah, itu bahaya karena nanti menimbulkan kerentanan resistensi terhadap obatnya. Nah, kalau udah resistensi itu kita lebih berat lagi untuk penanggulangannya. Demikian mungkin, jadi memang masih perlu kita kerjasamakan dengan berbagai pihak, tapi ini sosialisasi dan juga pendampingan dari keluarga kita galakkan lagi nanti insya Allah dalam waktu dekat. Oke, saya ke Ibu Haji. Beliau adalah Ketua Badan Pengawas PPDI Cabang Kota Susalam, tapi juga merupakan sekaligus Ibu Penggerak PKK. Ini untuk keterlibatan PKK kita di Susalam sejauh ini untuk mencapai target zero PDCD dalam seluruh Kota Susalam ini, atau apa saja yang sudah dilakukan? Baik, memang saya sebagai Ketua Penggerak PKK Kota Susalam dalam hal ini bekerjasama dengan PPTI, yang mana dari PKK Kota Susalam ini selalu bersosialisasi ke kecamatan, kemudian menyampaikan bahwa harus menerapkan hidup sehat. Jadi PKBS, perilaku hidup sehat dan bersih ini yang paling utama kita harapkan dari masyarakat, karena penyakit yang sekarang ini seperti TB ini kan agak banyak di Susalam. Nah, ini mereka tidak tahu karena kebanyakan itu di rumahnya yang pengap, kemudian tidak bersih. Inilah salah satu pemicunya, sehingga kita harapkan dengan sosialisasi dari tim penggerak PKK Kota Susalam hadir, kemudian turun ke kecamatan, ke desa, ini menyampaikan tanamkan dulu ke diri sendiri untuk bersih, sehingga lingkungan bersih. Ya, mudah-mudahan ini yang seperti yang disampaikan Ibu Gubernur, bahwasanya kita ingin zero, tapi bagaimana kalau kita untuk diri sendiri itu tidak bersih dan kemudian masyarakat itu tidak menanamkannya. Nah, ini yang sekarang ini sedang kita lakukan untuk dari kami tim penggerak PKK Kota Susalam. Artinya memperbanyak sosialisasi agar kemudian masyarakat punya pemahaman soal PDCD yang saat ini sedang dilakukan.
Dan kalau dari yang sudah dilakukan sosialisasi selama ini masyarakat, tingkat ketertarikan masyarakat untuk mengetahui lebih jauh soal TPI dari amatan ibu bagaimana? Mereka ketika kita sampaikan, mereka juga mengikuti, tertarik, karena mereka itu kan kebanyakan memang tidak tahu dengan seperti rumah yang suami merokok di rumah, kemudian sampah yang berserakan. Nah ini kita sampaikan, mereka alhamdulillah dengan kita hadir sudah mau sedikit-sedikit berkurang. Kalau tadi sampahnya berserakan di mana-mana, ini sudah mau menaruh kelompok sampah, tong sampah. Kemudian dari bapaknya merokok, ini kita bilang kalau bisa jangan di rumah, bapak harus merokoknya di luar. Kalau bisa juga nggak usah merokok. Nah ini berarti mereka tertarik dan mereka memahami kalau selama ini ya si bapak merokok di dekat anak ibunya atau keluarganya, ini mereka anggap biasa aja, karena ya mungkin pemahamannya kalau sudah namanya aja Allah yang tentukan. Namun upaya-upaya ini kan mereka harus tahu. Nah kita coba dengan pemahaman inilah pembuka pegangan Rasulullah. Ya, memang dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh masyarakat, terutama dalam keluarga, untuk bagaimana kemudian bisa mencegah TB ini semakin luas dan berdampak pada banyak orang. Saya mungkin ke Dr. Ipin. Banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, dok, tuberkulosis ini apa? Yang biasa kita kenal TBC ya, itu apa dok? Penyakit yang disebabkan oleh virus, kemudian apa dampaknya di tubuh manusia ketika terdeteksi TBC? Oke, terima kasih. Baiklah, sebenarnya TBC tadi secara garis besar sudah dijelaskan oleh Ibu Dia ya. Tapi kita sebenarnya lebih awamnya kalau TBC ini kalau orang Kota Subuh Salam ini paling khas nih, makanya perlu sosialisasi. Kalau TBC itu bilangnya udah kena racun, kena aji. Nah, ini yang paling perlu kita sosialisasi, maka kami PPTI Kota Subuh Salam paling giatnya, paling sukanya ini mensosialisasikan kepada pasien-pasien. Apalagi kalau kita udah batuk, seperti dia bilang batuk 2 minggu lebih, demam, berat badan menurun, disertai dengan darah lagi. Makanya kadang-kadang sebenarnya kan penyakit TB ini bisa gampang disembuhkan kalau pasiennya betul-betul minum obat. Sebenarnya itulah. Tapi karena pasien yang tadi saya bilang karena racun dia sudah berobat, orang pintar 2 tahun 3 orang mungkin parah, datang ke tempat kesehatan. Tempat kesehatan tidak bisa tolong 5 menit, 10 menit, 1 jam, 1 hari di rumah sakit, meninggal, disalahkan di orang kesehatan. Makanya perlu edukasi bahwa apabila ada masyarakat yang mengalami ya, batuk 2 minggu atau lebih, disertai dengan demam atau ada batuk keluar darah, berat badannya mulai menurun, apalagi secara gratis, silakan datangi fasilitas kesehatan. Dan insya Allah juga PPTI punya kader-kader di desa-desa yang kami pilih tapi tidak banyak. Dan kami juga bekerjasama sama puskesmas serta bidan desa. Apabila ada pasien-pasien yang gejala seperti itu, silakan, insya Allah akan kita periksa. Dan apabila pasiennya hasil pemeriksaannya positif TB, akan kita obati sampai sembuh. Dan di sini perlu kita jelaskan bahwa pengobatan TB ini memang tidak sebentar. Ini yang paling kadang-kadang pasien putus obat seperti ini, tidak sebentar. Pasien ini bisa minum obat 6 bulan sampai 2 tahun, tergantung derajat TB-nya itu di mana. Makanya kadang-kadang kita juga perlu sosialisasi bukan hanya kepada pasiennya, juga kepada keluarganya, bahwa keluarga ini kita rekrut istilahnya sebagai orang yang mengawasi minum obat. Jadi apabila pasien yang minum obat lupa, keluarga yang hanya mengingatkan. Sehingga dengan pengobatan TB yang tuntas, insya Allah penyakit TB ini juga akan bisa hilang. Dan sebenarnya pemerintah juga bersama hebat sekali nih, baik pemerintah Provinsi Aceh juga pemerintah Kota Subuh Salam. Salah satu penyebab TB juga banyak Kota Subuh Salam adalah rumah kita ini rata-rata semua berdempetan, tidak punya jendela. Padahal TB itu kuman TB paling anti dia sama sinar matahari. Nah, ada namanya program dari pemerintah Aceh dan Kota Subuh Salam untuk rumah bantuan. Dan alhamdulillah rumah bantuan ini walaupun kecil sehat, punya jendela, punya pintu, punya penerangan luas. Mudah-mudahan ini juga bisa berkelanjutan bagi rumah-rumah yang layak untuk direhab atau direnov atau diganti. Mudah-mudahan dengan program kita bersama yang baik, dari kami juga melakukan sosialisasi kita henti-hentinya membantu pengobatan dari medisnya, pemerintah membantu. Insya Allah eliminasi TB tahun 2030 insya Allah bisa terutama Kota Subuh Salam.
Kalau saya menangkap tadi itu artinya sirkulasi rumah ini salah satu faktor utama yang bisa menutup penyebaran atau menutup penyebaran TBC. Kuman TBC itu suka ya tempat-tempat yang pengap, tempat-tempat yang gelap. Makanya rumah itu harus berjendela. Nah, dengan ada jendela, sirkulasi udara bagus, sinar matahari bagus, bisa berkegiatan. Kalau untuk tingkat kematian dok akibat TBC ini, kalau untuk Suku Salam itu tinggi atau bagaimana? Atau mungkin di Aceh? Kalau untuk kota Suku Salam, penderita kita tahun 2021 206 orang dan meninggal 1 orang. Sebenarnya dengan pasien 200 meninggal 1 itu sudah termasuk tinggi. Jadi proses kematian akibat ini. Tapi belum masuk dalam kategori luar biasa. Luar biasa, luar biasa memang sudah tinggi lah, sudah tinggi. Kita targetnya kalau sebenarnya itu tingkat kematiannya itu kalau nggak salah saya 1/100.000. Lebih ya. Wah, saya Iya, kita di sini susah. Kemudian dok, ini penyakit yang menular begitu ya. Untuk yang sudah menderita, apa kiat-kiatnya agar dia tidak menular, dan kemudian untuk orang yang berada di sekitar penderita, apa yang harus mereka lakukan biar tidak tertular? Oke, pertanyaan bagus nih. Sekalian edukasi untuk pemirsa yang menyaksikan acara ini. Sebenarnya apabila kita sudah terdiagnosis TB, yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita jangan sampai putus minum obat. Itu yang pertama. Obatnya harus betul-betul minum sampai tuntas, insya Allah TB akan sembuh. Yang kedua, selama kita menderita TB ini atau dalam semua pengobatan, kita usahakan selalu memakai masker apabila kita berhubungan sama anggota keluarga yang lain. Usahakan tempat makan atau wadah makan bisa berpisah dari orang-orang yang sehat. Setelah itu kita sering-sering seperti Bu Wali Kota bilang tadi, Bu Negara PKK, Kota Suku Salam, jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar kita. Jadi sering-sering itu tadi buka jendela, sirkulasi udara masuk, jemur kasur, jemur kain, agar kuman TB benar-benar mati. Habis itu yang kedua, yang terakhir, ini yang paling penting kita lakukan. Orang TB ini kan gizinya rata-rata semua kurang, jadi berat badannya semakin turun. Mau nggak mau, suka nggak suka, asupan gizi untuk menjaga TB harus betul-betul tingkatkan. Dan alhamdulillah kita punya program juga nih. Jadi pemerintah memberikan susu kuat, susu kambing untuk penderita TB agar nilai gizi proteinnya bisa bagus. Mudah-mudahan memang sinergi antara kita semua. Kami hanya menjelaskan bahwa PPT ini hanya sifatnya membantu, ya, membantu untuk mengeliminasi TB di Kota Suku Salam. Ya, sebelum saya kemudian, karena saya tadi menangkap penyampaian dari dokter itu bahwasanya orang yang menderita TB, karena kita punya cara-cara yang agar kita tidak tertular, sebaiknya jangan dikucilkan ya. Tapi juga ya tetap waspada, ada resiko besar yang bisa terpapar ke kita karena penyakit ini sifatnya menular. Saya ke Ibu Tia. Untuk PPTI kita ada target nggak Bu, sampai berapa lama kemudian yang tadi targetnya zero TB bisa tercapai? Oke, baik. Kalau dulu sebelum COVID-19, saya mungkin agak pesimis ya. Tapi setelah COVID-19 itu terbukti dengan adanya PHBS tadi yang sampaikan. Kalau dulu kita ajarkan orang cuci tangan 6 langkah dan lain sebagainya, perilaku hidup bersih dan sehat itu mungkin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Tapi dengan adanya kemarin COVID-19, semua itu harus dijalankan memang secara nyata diimplementasikan. Jadi saya pikir ini malahan kalau dengan TB ini kita cocok kali untuk mengeliminasi. Sebetulnya penerapannya sangat sama, betul-betul sama. Tadi kalau cuma beda penyebabnya. Kalau untuk COVID-19 itu kan virus ya. Kalau ini bakteri. Jadi berbeda juga. Makanya kalau bakteri itu memang ada obatnya. Kalau virus itu yang belum ada obatnya. Makanya mengandalkan imun. Tapi tadi ini kita juga mengandalkan imun. Berperang itu harus dengan imunitas gitu ya. Jadi makanya gizi juga harus ditingkatkan. Karena nanti lama-lama lemas ya kalau tidak, gizinya tidak ditingkatkan selain obatnya diminum juga. Selain
selain itu saya juga ingin menyampaikan bahwa dogma bahwa TV itu dulu adalah untuk orang yang kurang gizi aja, yang gizinya orang miskin saja, tidak ya. Jadi sekarang TV itu kan menular, bisa ditularkan melalui airborne, terus kemudian melalui sama seperti COVID-19. Jadi kalau ada misalnya orang TV habis memegang sesuatu, kemudian bakterinya di situ, kemudian kita pegang, kemudian kita gosok-gosok hidung kita, nah, itu kena juga. Ya, jadi dogmanya bahkan sudah banyak juga ditengarai orang-orang yang menengah ke atas itu terkena juga. Tinggal dia kan dorman di dalam mungkin sekitar badan kita. Jadi begitu kita kondisi kita, imun kita rendah, langsung dia menyerang. Ya, jadi itu sistem TB. Nah, untuk itu makanya memang PHBS itu harus dikedepankan. Dari mana-mana kita harus cuci tangan. Tetap walaupun sekarang COVID-19 sudah mereda, tetap juga kita mencuci tangan atau sterilisasi tangan dari mana-mana, dari bersalaman sebelum kita makan, sebelum kita pegang-pegang harus cuci tangan dengan sabun dan sebagainya. Itu harus dikedepankan. Juga ada budaya-budaya lokal, misalnya budaya, maka tadi saya sampaikan deteksi dini itu harus cepat supaya apa? Supaya kita tahu siapa-siapa yang terkena TB, bukan untuk dikucilkan, tetapi kita untuk tidak menularkan ke anak-anak lain gitu ya. Terutama ini mungkin di PKK kita lagi perangi stunting, tapi salah satu yang kita susah sekali perangi, kalau sudah terkena TB otomatis berat badannya udah pasti turun gitu ya, dan itu akan mempengaruhi anak tersebut perkembangan otak dan lain sebagainya. Nah, kita ada budaya-budaya, misalnya kalau orang tuanya bekerja, anak dititipkan ke nenek dan lain sebagainya gitu. Kita kalau tidak mendeteksi dini, bukan tidak mungkin ini neneknya ini ada bibit-bibit TB, rata-rata kasih makannya pakai tangan ya. Kemudian ada kadang-kadang video panas dan nempel di situ, atau kadang-kadang malah kalau dikunyah, ikut dikunyah karena saking sayangnya kepada cucunya ini, misalnya dari ayam, aduh kok keras ini kayaknya punya dikit, lalu kasih. Nah, itu yang harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa itu jangan dilakukan, dan perilaku hidup bersih dan sehat itu memang harus dikedepankan. Sama seperti mungkin pidato kita, nenek moyang kita, di mana kalau rumah Aceh itu memang di depan itu ada air, tempat air untuk mencuci tangan, mencuci kaki agar masuk ke dalam rumah itu bersih. Itu sebetulnya warisan budaya leluhur kita yang ini harus kita hidupkan kembali. Dan semasa COVID memang udah hidup, makanya COVID mungkin ada hikmah juga buat kita PPTI dan juga penderita TB pada umumnya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi termasuk rumah-rumahnya, dari penyebabnya itu sebetulnya bukan dari rumah, tapi kumannya ini supaya cepat mati. Jadi kalau ada yang kena di satu rumah itu tidak menularkan ke yang lain sebagainya. Justru penuhnya COVID ini karena memang penyebarannya oleh salah, dan juga penuhnya COVID ini justru memberi kemudahan bagi kaum PPT ini, kemudian untuk menyebarkan pola sosialisasi. Nah, ini sudah agak semakin mudah, sudah banyak orang yang tahu bagaimana menerapkan pola hidup sehat. Mungkin dalam 10 tahun Bu, ada nggak target kita bagaimana menekan penderita TB ini sampai sebentar mungkin 12 tahun? Ya, insya Allah kalau memang ini kita lakukan peran bersama-sama, seperti nanti kita akan dengarkan mungkin arahan dari nasional ya terkait dengan eliminasi TB, apalagi kondisi Indonesia saat ini udah naik kelas ya, kita udah G20, udah masuk ke dalam G20, artinya udah bukan lagi negara yang berkembang, tetapi udah masuk ke dalam negara yang maju. Ya, mudah-mudahan nanti dengan itu kita juga termotivasi semua, bukan hanya Aceh saja, tapi secara nasional kita bergerak serempak. Yang selama ini banyak juga nih dari lembaga-lembaga dari luar ya, seperti Global Fund yang bersama-sama dengan kita untuk tujuannya sama-sama untuk mengeliminasi TB, karena memang ini salah satu penyakit menular yang mematikan. Mereka memang punya concern, karena apa? Jangan sampai ini menyeberang ke negara maju, makanya harus kita zero dulu ya, dan semuanya bersatu padulah kita, mudah-mudahan
Saya mungkin ke Ibu Mariani mencegah penyebarannya Ibu itu bersama semua pihak, pribadi dan juga keluarga. Kalau dari program kita sendiri Bu, khusus dalam studi potensi usaha, apa rencana yang dilakukan untuk kemudian bagaimana masyarakat kita tahu sebanyak-banyaknya soal EIPP dan cara pencegahannya? Baik, saya pikir untuk masyarakat lebih tahu mengenai pencegahan TB ini, mungkin dengan salah satu acara hari ini juga mereka jadi tahu. Yang tadinya nggak tahu, kalau saya perhatikan di desa-desa, apalagi yang agak ke kampung-kampung, sebenarnya ada jendela rumahnya, tapi tidak pernah dibuka. Nah, hari ini sudah banyak pemaparan baik dari Ibu Gubernur maupun Bapak dokter ya. Jadi dari pemahaman ini mungkin bisa menjadi ilmu pembelajaran ke masyarakat kita. Nah, ini akan dilaksanakan, dan kami juga untuk dalam hal ini tetap selalu mengajak daripada tim penggerak PKK Kota Salam beserta kecamatan, mulai dari imunisasi, kemudian bidang-bidang desa, ini untuk menyampaikan PPHS ini harus diterapkan pada diri sendiri, bukan saja hanya penyakit TB, namun penyakit lain juga pilek, batuk, ini kan sering terjadi di masyarakat. Nah, ini juga kita lakukan supaya ke depan mereka itu seperti yang kita harapkan untuk memanage dari penyakit-penyakit mulai dari yang kecil pilek sampai ke TB ini benar-benar mereka pahami. Nah, ini setiap kita ada kegiatan Zoom baik dari pusat maupun dari provinsi, kita selalu ikut, dan kemudian nanti dari pekerja-pekerja ini kita suruh sampaikan bahwasanya untuk mencegah daripada TB, kemudian stunting anak ini harus diperhatikan pola hidup sehat dan bersihnya, baik dari segi makanan maupun dari segi kebersihan. Ini yang akan dilakukan dari Oke, saya ke Pak Dr. Ibin sebagai Ketua PPTI Cabang Kota Salam. Mungkin ada pemirsa kita yang ingin tahu lebih detail soal apa itu TB dan lain sebagainya, itu kemana mereka cari tanya Pak Dr. Oke, terima kasih. Sebenarnya informasi TB ini di mana-mana pun sudah tersebar luas ya. Salah satu kami terima kasih dari acara ini juga salah satu mensosialisasikan TB. Sebenarnya paling gampang adalah datangi fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat di rumahnya, baik itu puskesmas, puskesmas atau praktik-praktik pribadi. Insya Allah tenaga-tenaga kesehatan akan menjelaskan masalah TB ini lebih detail lagi. Dan satu yang paling saya ingatkan lagi, ingat ya, kita ini mengobati TB itu ada istilahnya TOS, masalah saya ya, TOS, temukan orangnya obati sampai sembuh. Artinya apa? Kita melakukan screening. Nah, di luarnya kita melakukan screening. Apabila ada satu penderita di rumah TB, maka keluarga yang lain akan kita cek apakah kena TB apa enggak. Jadi sebenarnya nggak usah takut. Satu, penyakit TB ini bukan penyakit keturunan, bukan juga penyakit ikutan atau kena haji. Ya, penyakit TB ini bisa disembuhkan. Saya kata bisa disembuhkan dengan syarat pasien dalam putus minum obat. Ya, dan informasi lain mungkin kita dalam keadaan saat kali ini terbatas, bisa seorang lagi bisa datangi pusat pelayanan kesehatan yang terdekat dari rumahnya, atau bisa juga menghubungi saya, mungkin murah bisa tersebar mana-mana, boleh lebih lanjut. Terima kasih. Oke, sudah hampir 30 menit sebelum kita tutup sesi talk show kita ini, mungkin saya akan minta catatan-catatan dari orang narasumber kita terkait dengan pembahasan kita ini. Mungkin diawali dari Pak Dr. Ipin, dari sisi medik, apa catatan yang disampaikan kepada warga sehingga nanti warga bisa tahu apa yang harus mereka lakukan ketika bertemu atau ketika menderita penyakit ini. Oke, kepada masyarakat yang bisa jelaskan, apabila Anda menderita batuk lebih 2 minggu disertai dengan darah, demam, dan terjadi penurunan berat badan yang gratis, silakan datangi ke fasilitas pelayanan yang terdekat dari rumah Anda. Kita akan periksa dan kita akan obati sampai sembuh. Untuk Ibu Tia, apa yang kemudian harus dilakukan oleh warga Aceh untuk mencapai target zero TB? Ya, mungkin konsep saya lebih global, jadi
tidak ada yang bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Tentunya perlu peran koordinasi ya, dari untuk di Subul Salam pun tidak bisa juga dari pihak kedokteran itu melakukan sendiri saja, tapi dengan seluruh pemerintah bersatu padu terintegrasi, kita bagaimana menjalankan dalam hal pengobatan maupun pencegahan, insya Allah bisa kita eliminasi dengan cepat. Nah, kemudian Ibu aja, kemarin ini mungkin skupnya lebih fokus ke Subul Salam Ibu. Kita warga Subul Salam ini harus ngapain biar kota kita terbebas dari ini? Saya sudah sampaikan tadi beberapa kali. Yang pertama, tanamkan kepada diri sendiri untuk PHBS tadi, dan kemudian supaya masyarakat mengikutinya, kemudian lingkungan kita. Dan kalau ada seperti apa disampaikan Pak Dokter tadi yang terkena PD ini, jangan pernah masyarakat kita mengucilkan, tapi kasih semangat supaya dia, dan orang sakit ini kalau udah nggak semangat tambah sakit, tapi kalau dia semangat insya Allah akan sembuh. Apalagi dibarengi dengan seorang sekelilingnya atau orang terdekat memberikan motivasi untuk selalu minum obat dan kemudian menjaga kebersihannya. Ya, terima kasih para narasumber kami sudah mengumpulkan banyak hal, dan semoga ini nanti bisa jadi bahan pembelajaran kita. Mengingat TB ini adalah sebuah penyakit yang cukup berbahaya dengan tingkat kematian tinggi dan juga penyakit yang menular. Artinya dibutuhkan partisipasi semua pihak. Jadi pesan kami kepada anak pemirsa daerah TV, sayanglah diri Anda dan usahakan jangan sampai terpapar penyakit ini. Tapi bila Anda terpapar, sayanglah orang-orang di sekitar Anda. Demikian untuk semuanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.